Halo semuanya, nama gue Faisal. Selamat datang di video ini. Pada video kali ini, gue mau sharing ke kalian sejarah Indonesia, yaitu pertempuran di Surabaya. Gimana sih awalnya hingga akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut? Penasaran kan? Penasaran dong? Makanya tonton video ini sampai habis. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran terbesar dan terberat sepanjang sejarah Revolusi Nasional Indonesia melawan kolonialisme. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Bangsa Indonesia memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam medan perang kala itu. Itulah mengapa Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Lah, pin gue mana ya? Iya, kagak pakai pin. Gak terima ntar anjir. Pertempuran Surabaya ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands Indies atau yang disingkat NICA pada 25 Oktober 1945. Pasukan NICA ini dipimpin oleh Jenderal Melleby ke Surabaya, kemudian mendirikan pos pertahanan di sana. Kedatangan sekutu awalnya hanya untuk mengamankan tawanan perang, melucuti senjata Jepang, dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Sayangnya, pasukan sekutu ini juga menyebarkan selebaran agar masyarakat Surabaya menyerahkan senjata yang dimiliki. Emang sekutu maunya lebih doang. Perintah sekutu itu membuat masyarakat Surabaya marah. Mereka menolak menyerahkan senjata kepada sekutu, hingga akhirnya masyarakat Surabaya melakukan penyerangan dan mengusir pasukan sekutu. Nama serangan ini disebut serangan Are-Are di Surabaya. Some of the most violent clashes in the Javanese War took place recently in Surabaya. The Indonesians, who have to be shelled and bombed out of their positions, are poorly armed, though they have some Japanese weapons, but their numbers are very large and their activity is persistent. Murders of British personnel continue to be reported, notably the crew and passengers of an RAF Dakota that crashed. And in Surabaya, the Chinese community has been suffering considerable hardship as the result of local fighting. To sum up, it's certain that everyone in Britain is very perturbed at the continuance of this post-war struggle in which our own men are still deeply involved. It is imperative that a peaceful solution should be found at the earliest moment. Pada Perang Pertama, tanggal 27 Oktober hingga 30 Oktober 1945, Arek-Arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Pemimpin sekutu, Jenderal Melleby, tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Posisi Melleby sebagai pemimpin pasukan di Jawa Timur kemudian digantikan oleh Major Jenderal Robert Mensearch yang juga Komandan Divisi 5 Inggris. Ji Mojanto dalam Indonesia abad ke-20, 1998, menuliskan, tanggal 9 November 1945, Major Jenderal Robert Mensearch mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isinya antara lain, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Para pemimpin perjuangan, arek-arek di Surabaya, serta segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris. Maka terjadilah pertempuran besar pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa. Surabaya pun hancur lebur. Salah satu tokoh yang berperan besar mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Dampak pertempuran Surabaya. Dalam A History of Modern Indonesia 1993 mencatat, dampak dari peristiwa bersejarah ini menewaskan setidaknya 6.000 hingga 16.000 orang dari pihak Indonesia. Sedangkan korban tewas dari pasukan sekutu kira-kira sejumlah 600 hingga 2.000 orang. Gila, ini perbedaan macam apa? Tak hanya itu, menurut Stanley Woodburn Kirby dalam The War Against Japan 1965, tidak kurang dari 200.000 orang yang terdiri dari rakyat sipil,
terpaksa mengungsi dari Surabaya ke daerah-daerah yang lebih aman. Akibat pecahnya pertempuran tersebut, pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa awal mula peristiwa pertempuran di Surabaya ini adalah masuknya pasukan Nica. Tapi kalau gue mah bilangnya NISE ya, soalnya kan Inggris banget gitu loh. Ya emang dari Inggris sih, pada 25 Oktober 1945. Pertempuran Surabaya juga perang pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perang pertama antara pejuang RI dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945. Mungkin segitu aja yang bisa gue share ke kalian. Kalau kalian tertarik dengan info sejarah tadi, kalian bisa mencarinya lebih banyak di website atau di channel video lain. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa like dan share video ini. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Di Surabaya ketemu hantu. Cakep. Cukup sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.